saat ini kita akan membahas tentang pelimpahan jasa yang tulus. Tadi sebetulnya oleh MC kita sudah disampaikan sedikit tentang pelimpahan jasa yang tadi disampaikan berbuat baik atas nama keluarga, mendiang, dan lain sebagainya. Benar, memang pelimpahan jasa prinsipnya seperti itu. Di dalam pemahaman Dharma, ataupun mungkin kita lebih cenderung pada kebiasaan kita di kehidupan kita sehari-hari, pelimpahan jasa itu bisa dilakukan setiap waktu, tetapi ada dua waktu besar yang biasanya kita gunakan untuk memperingati mereka-mereka yang telah tiada atau yang telah meninggal. Biasanya pelimpahan jasa yang pertama dilakukan sekitar bulan April, yaitu mungkin kita kenal dengan istilahnya pembersihan kuburan, cengbeng, dan lain sebagainya. Itu sebetulnya mempunyai makna pelimpahan jasa yang lebih dikhususkan pada mereka-mereka yang kita kenal. Jadi kita berbuat baik atas nama keluarga kita yang kita kenal. Makanya kita pergi ke kuburan ataupun pergi ke tempat penyimpanan abu jenazah ataupun kita pergi ke area kita dahulu pernah melarung ataupun membuang abu jenazah kita ke laut tertentu misalnya, itu kita biasanya kemudian menyebarkan bunga dan lain sebagainya untuk peringatan pelimpahan jasa, yaitu kira-kira di bulan April atau Cengbeng. Kemudian yang kedua, pelimpahan jasa sekitar bulan 7 Imlek. Ya, itu biasanya adalah pelimpahan jasa untuk mereka-mereka yang umum, yang kadang bahkan kita tidak kenal. Itu kadang orang menyebut dengan sembahyang rebutan dan lain sebagainya. Nah, jadi secara tradisi kita mengenal ada dua waktu pelimpahan jasa. Tetapi secara dharma, sebetulnya pelimpahan jasa bisa dilaksanakan setiap waktu, setiap saat. Sehingga bahkan kalau kita ingin melakukan pelimpahan jasa, setiap malam pun bisa. Umumnya para umat Buddha kadang melakukan pembacaan doa, pembacaan parita, pagi bangun tidur dan malam menjelang tidur. Kemudian selain membaca parita, juga bermeditasi. Nah, pada waktu pembacaan parita malam hari menjelang tidur, kemudian selesai meditasi, maka seorang umat Buddha bisa melakukan pelimpahan jasa, yaitu mengucapkan perenungan, semoga dengan kebajikan yang sudah saya lakukan sepanjang hari ini, kebajikan melalui pikiran, kebajikan melalui ucapan, kebajikan melalui perbuatan badan, semoga semua ini akan melimpah jasa kebajikannya ini kepada sanak keluarga yang telah meninggal. Misalnya leluhur kita, orang tua kita, kakek nenek kita, saudara kita, tetangga kita, bahkan juga bisa binatang peliharaan kita. Nah, jadi pelimpahan jasa ini selain bisa dilakukan setiap waktu, tidak harus pada hari-hari tertentu, juga bisa dilakukan tanpa menggunakan biaya tertentu. Karena kadang-kadang ada orang mengatakan, waduh, aku kalau pelimpahan jasa setiap waktu, kan aku harus mengeluarkan biaya, karena ini kan ada urusannya dengan berdana dan sebagainya. Pelimpahan jasa itu prinsipnya perbuatan baik kita, kita limpahkan jasanya. Dan perbuatan baik tidak selalu berhubungan dengan nilai-nilai materi. Kita berpikir baik dalam bermeditasi misalnya. Ketika selama meditasi kita mengulang dalam batin kita, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Dalam 30 menit kita bermeditasi, mengulang kalimat semoga semua makhluk bahagia, itu adalah kebajikan. Dan itu bisa dilimpahkan jasanya kepada semua makhluk yang kita tuju tadi misalnya. Kemudian ucapan yang baik.
Ucapan baik juga tidak ada biayanya. Bagaimana kita memberikan nasihat kepada orang, bagaimana kita bisa menenangkan mereka yang emosional, sedang marah, kita bisa tenangkan. Bagaimana kita bisa menasihati mereka yang sedang sedih, sampai akhirnya dia bisa lebih tenang batinnya. Bagaimana kita bisa menghibur mereka yang sedang sakit, sehingga dia bisa menerima kondisi kekurangannya ini dengan lebih tenang. Itu semua tidak ada biayanya. Dan itu merupakan kebajikan yang kita bisa limpahkan jasanya. Selain pikiran, ucapan yang baik, perbuatan baik juga tidak harus menggunakan biaya. Misalnya saja ketika kita melihat ada orang yang kesulitan menyeberang di jalanan yang demikian ramai. Mungkin dia tidak menyadari bahwa di pinggir jalan itu ada satu tiang yang dilengkapi dengan tombol untuk bagi orang yang mau menyeberang. Tombol itu kalau dipencet akan ada suara dan akan ada lampu merah yang berkedip-kedip untuk menyediakan waktu dia menyeberang. Mungkin orang itu nggak tahu. Kemudian kita yang melihat, kasihan ya orang ini dari tadi kok mau nyebrang nggak bisa-bisa. Kemudian kita hanya memencetkan saja tombol itu sampai alarmnya bunyi, kemudian lampunya juga berkedip, dan orang itu punya kesempatan menyeberang, itu juga sudah perbuatan baik. Tanpa biaya sama sekali. Jadi, kita setiap waktu, setiap saat bisa melakukan kebajikan. Memang kadang-kadang ada juga kita kebetulan punya nasi bungkus misalnya. Nah ini ada biaya nasi bungkus, saya membeli katakanlah 2 bungkus, kemudian saya merasa saya cukup 1 bungkus, kemudian yang 1 bungkus ini saya berikan kepada ada satu tukang parkir di depan rumah yang kadang-kadang dia kesulitan mendapatkan makanan dan sebagainya, kemudian saya kasih nasi bungkus ini kepada dia. Ini ada biaya memang, tetapi ini tidak harus selalu dilakukan. Ya, tetapi itu bisa. Kemudian kita punya air mineral misalnya, kita sertakan dengan nasi bungkus tadi untuk tukang parkir yang di depan rumah kita misalnya. Nah, itu semua adalah kebajikan yang kita bisa lakukan sepanjang hari, kemudian malam waktu kita membaca parita itu juga kebajikan, kemudian kita tadi bermeditasi juga kebajikan, lalu kita renungkan semua kebajikan tersebut, kemudian kita limpahkan jasanya kepada para mendiang ataupun para leluhur yang kita ingat pada saat itu. Nah, ini adalah pelimpahan jasa, baik tentang waktunya, bisa setiap waktu, bisa tentang hal-hal apa yang akan kita limpahkan jasa, kebajikan apa itu. Tidak selalu harus bersifat materi atau membuang materi atau menggunakan materi tertentu. Nah, sekarang kalau tadi pada waktu MC kita menyampaikan bahwa kalau saya melimpahkan jasa kepada leluhur atau orang yang telah meninggal kan berarti ini tidak tulus. Nah, saudara-saudara, ketulusan di sini yang dimaksudkan itu adalah bahwa di dalam perbuatan kebajikan kita memang tidak perlu mengingat kebajikan kita kemudian kita arahkan kemana. Itu betul, itu adalah bentuk ketulusan. Tetapi orang yang mencapai tahap itu adalah orang yang telah memahami Dhamma, telah menghayati Dhamma, dan bahkan bisa dikatakan dia telah mencapai tingkat kesucian tertentu. Bagi orang-orang yang belum mencapai tingkat kesucian tertentu, pasti batinnya itu masih diisi dengan ketamaan, dengan kebencian, dengan kegelapan batin. Jadi, kegelapan batin ini apa? Kegelapan batin ini tidak menyadari bahwa hidup itu adalah berisi perubahan. Sehingga ketika hal-hal yang menyenangkan berpisah dengan diri kita tidak mau. Kita ingin selalu berkumpul dengan yang menyenangkan tersebut. Padahal kenyataannya
yang menyenangkan itu pada satu waktu harus berpisah dengan diri kita. Kemudian, karena kita tidak menyadari hidup yang tidak kekal, yang selalu berubah, maka kita selalu menolak hal-hal yang tidak kita sukai. Padahal yang tidak kita sukai itu satu ketika juga datang. Nah, hal ini adalah wajar bagi orang-orang yang belum mencapai kesucian. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, kalau kita sekarang temanya adalah pelimpahan jasa yang tulus, ketulusan seseorang ini tentu dicapai dengan level-level tertentu. Pada level yang awal, kita itu yang masih ada ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, semua pikiran kita, ucapan kita, perilaku kita, semuanya itu pasti ada maksudnya. Semua itu pasti ada pamrihnya, mungkin dalam bahasa yang lebih sederhana, ada pamrihnya bahwa saya melakukan begini karena saya punya tujuan untuk mendapatkan sesuatu seperti itu. Sehingga kalau di dalam masyarakat timbul pemahaman adanya peribahasa tidak ada makan siang yang gratis. Kenapa? Karena ketika seseorang memberikan sesuatu kenikmatan kepada kita, maka kadang-kadang dia ada maunya. Itu adalah level yang paling dasar, yang level yang paling umum selama orang belum mencapai kesucian. Tetapi hal ini juga boleh, karena seorang umat Buddha pasti melewati itu. Tidak ada yang umat Buddha lahir langsung mencapai pencerahan. Umat Buddha mulai dari situ. Nah, sekarang siapakah objek-objek pelimpahan jasa yang kita bisa berikan? Nah, kalau di dalam Dhamma disampaikan bahwa mereka-mereka yang mencapai atau mereka-mereka yang mendapatkan hasil manfaat dari pelimpahan jasa adalah mereka-mereka yang terlahir di salah satu alam yang disebut dengan alam peta, lebih khusus lagi adalah jenis peta para datu paciwika peta, itulah yang bisa menerima pelimpahan jasa. Hal ini disampaikan juga di dalam Dhamma, cerita tentang Raja Bimbisara. Jadi Raja Bimbisara ini pada satu ketika dia berdana kepada Sang Buddha, kemudian setelah Sang Buddha selesai menerima dana makan, melakukan pelimpahan jasa, kemudian Sang Buddha meninggalkan istana Raja Bimbisara. Tetapi pada malam harinya, istana Raja Bimbisara ini kemudian banyak mendengar suara-suara tanpa ada orangnya. Atau di dalam bahasa yang sederhana, istana Raja Bimbisara ini mendapat serangan makhluk halus yang menangis, yang menjerit, tapi tidak ada suara, tidak ada orangnya. Sehingga Raja Bimbisara mengalami ketakutan, dan pada keesokan harinya setelah terang tanah, beliau menemui Sang Buddha dan menyampaikan hal ini kepada Sang Buddha bahwa kenapa ya saya kemarin berbuat baik kok malah di malam harinya ada makhluk-makhluk halus yang mengganggu istana. Kemudian Sang Buddha menyampaikan bahwa mereka itu sebetulnya adalah keluargamu juga. Dari banyak kehidupan sebelumnya yang karena kelakuan buruknya mereka sekarang terlahir di alam peta atau alam menderita. Nah, mereka kemarin waktu pelimpahan jasa tidak disertakan dan mereka menuntut penyertaan tersebut. Sehingga Raja Bimbisara memahami hal ini, mengundang kembali Sang Buddha untuk hadir ke istana untuk menerima jasa kebajikan dan melimpahkan jasa kepada para makhluk tersebut. Nah, pada hari selanjutnya Sang Buddha benar ke istana, Raja Bimbisara mempersembahkan dana makan dan berbagai kebutuhan lainnya, lalu Sang Buddha menerima dan memberikan blessing, pemberkahan, dan pelimpahan jasa kepada para makhluk tersebut, sampai akhirnya para makhluk itu terbebas dari alam kelahiran yang
menderita tersebut untuk terlahir di alam yang lebih bahagia. Nah, saudara-saudara, kalau kita kemudian bertemakan adalah pelimpahan jasa yang tulus, Raja Bimbisara mengundang Sang Buddha untuk kemudian melimpahkan jasa kepada para makhluk itu. Apakah ini tidak tulus? Kemudian Sang Buddha mengikuti, membacakan parita, pelimpahan jasa untuk makhluk-makhluk itu. Apakah juga disebut Sang Buddha tidak tulus? Kok pelimpahan jasanya diarahkan ke sana? Nah, saudara-saudara, ini tentu sesuatu yang menjadi kontroversi sekarang. Tulusnya sampai di mana ini? Nah, saudara-saudara, sekarang Raja Bimbisara memang pada waktu itu belum mencapai pencerahan. Makanya dia punya keinginan, dan kebetulan memang makhluk-makhluk itu dari ribuan kehidupan sudah menunggu saat Raja Bimbisara memperoleh kesempatan berbuat baik dan melimpahkan jasa, karena itu yang disampaikan Buddha-Buddha yang sebelumnya, bahwa saudaramu nanti, karena Raja Bimbisara dulu termasuk salah satu saudara makhluk peta ini, saudaramu nanti satu ketika sebagai seorang raja, dia mengundang Buddha dan mempersembahkan dana. Pada saat pelimpahan jasa itulah, maka engkau akan memperoleh kesempatan untuk terlahir di alam bahagia. Nah, jadi itulah yang mengkondisikan makhluk tadi berteriak-teriak karena hilang kesempatan untuk mencapai kemajuan di dalam kelahiran kembalinya. Dan itulah yang dianggap Raja Bimbisara mengganggu, sehingga Raja Bimbisara meminta bantuan kepada Sang Buddha untuk kebajikan ini diarahkan supaya makhluk halus tidak mengganggu. Itu memang ada keinginan, ya ada pamrihnya. Kemudian Sang Buddha membacakan parita bukan karena pamrih, tetapi adalah karena mengikuti apa yang diminta oleh Raja Bimbisara. Jadi Raja Bimbisara minta apa? Ya udahlah, kita limpahkan jasanya. Gitu. Kalau nanti memang karmanya mereka mendukung, ya mereka akan terlahir di alam bahagia. Tapi kalau tidak, ya terserah mereka. Jadi Sang Buddha hanya menyampaikan atau mengikuti apa yang diminta oleh Raja Bimbisara. Jadi ketulusan Sang Buddha adalah mengikuti apa yang disampaikan Sang Raja Bimbisara. Sedangkan Raja Bimbisara mempunyai keinginan untuk membebaskan keluarganya. Nah, saudara-saudara, sekarang keinginan seperti ini apakah bisa disebut tidak tulus? Kalau kita membaca istilah tulus, itu artinya adalah keikhlasan. Raja Bimbisara ketika mengundang Sang Buddha untuk membacakan atau menerima dana dan membacakan doa, sebetulnya Raja Bimbisara melakukan dengan ikhlas. Niatnya adalah niat yang ikhlas. Sehingga pelimpahan jasa yang dilakukan Raja Bimbisara bisa juga dimaknai sebagai sesuatu yang tulus. Kita tidak bisa secara ekstrim menggaris bahwa ini berpamrih tidak tulus, itu tidak berpamrih. Kemudian yang tidak berpamrih dianggap tulus. Kita tidak bisa setegas seperti itu, karena kita tidak bisa memahami pola pikir yang dimiliki oleh seseorang sehingga kita bisa menentukan tulus atau tidak tulus. Tetapi sekarang kita bisa memahami pola pikir kita sendiri, apakah yang saya lakukan ini tulus atau tidak tulus. Ketika saya melakukan persembahan, kemudian hal ini didasari dengan keinginan untuk menolong, tetapi bagi mereka yang sesuai karmanya, semoga mereka berbahagia. Bagi mereka yang tidak sesuai karmanya, ya saya minimal sudah berbuat baik, maka sebetulnya kemampuan untuk tidak memaksakan kehendak, itu yang bisa disebut sebagai ketulusan. Tentu kita tadi ingat bahwa orang yang tidak tulus itu adalah karena dia memiliki ketidaktahuan hidup itu berubah, sehingga tidak mau berpisah dengan yang dicinta,
dan tidak mau bertemu dengan yang dibenci. Sekarang, ketika pelimpahan jasa ini dilakukan dengan tulus adalah pelimpahan jasa yang dilakukan dengan ikhlas, dengan rela, dan itu kita hanya memberikan pelimpahan jasa mereka yang cocok karmanya sesuai untuk menerima pelimpahan jasa ini, mereka akan terlahir di alam bahagia. Sedangkan mereka yang tidak cocok, kita pun tidak memaksakan kehendak. Kalau memaksakan kehendak berarti saya tidak ingin berpisah dengan yang dicinta, saya tidak ingin bertemu dengan yang dibenci. Itu pemaksaan kehendak, itu yang tidak tulus, itu yang tidak ikhlas. Tapi ketika saya memberi adalah demi memberi itu sendiri, ibaratnya ketika saya menyiram di taman, kemudian saya menyiram air, ya di taman ini saya kasih seluruhnya pohon-pohon, ada rumput dan sebagainya, saya siram. Kalau rumputnya ini memetik manfaat dari siraman itu, dia tumbuh. Tetapi kalau kemudian ada pohon tertentu yang tidak memetik manfaat dari siraman itu, bahkan dia mati, ya sudah, saya tidak ngotot dengan yang mati ini harus, kamu kan sudah saya sirami, harus hidup terus. Tidak. Saya tetap mau berpisah dengan yang dicinta. Saya masih mau berkumpul dengan yang dibenci. Kenapa? Karena batin saya memahami hidup ini adalah tidak kekal. Sehingga siraman saya ini bisa memberikan manfaat untuk mereka yang membutuhkan, tetapi juga bisa tidak memberikan manfaat untuk siapapun juga. Dengan demikian maka siraman ini menjadi siraman yang tulus karena saya pokoknya memberikan kesegaran kepada makhluk-makhluk ataupun tanaman-tanaman ini. Jadi saudara-saudara, tahap yang pertama memang ada keinginan-keinginan tertentu yang melekat dengan keinginan itu membuat pelimpahan jasa kita menjadi tidak tulus karena ada keinginan yang memaksakan kehendak. Saya sudah melimpahkan jasa sekian lama, kenapa leluhurku kok masih di alam peta? Itu tidak tulus. Ya, karena itu maka sekarang pelimpahan jasa ini kadang kita tidak menggunakan nama. Supaya apa? Karena kalau kita menggunakan nama ditulis untuk pelimpahan jasa kepada mendiang si A, si B, si C, bertahun-tahun kita menggunakan nama, berarti kita mengharap pelimpahan jasa ini si A, si B, si C selalu berada di alam peta. Tetapi kalau sekarang kita tidak menggunakan pelimpahan jasa itu dengan nama-nama lagi, maka sebetulnya kita melatih ketulusan. Biarlah kalau mereka yang terlahir di alam menderita, semoga memetik manfaatnya. Kalaupun mereka tidak memetik manfaatnya, semoga saya dengan kebajikan ini membuahkan kebahagiaan untuk semua makhluk. Nah, ini adalah level yang pertama. Kemudian level yang kedua, ketika seseorang kemudian melatih kualitas batinnya dengan mengembangkan kerelaan secara lebih maksimal, sehingga kerelaan ini kalau di dalam Dhamma kan dilatih sejak dari sekolah minggu ya. Sekolah minggu ada dana paramita misalnya, kemudian pada hari-hari tertentu kalau ada seorang biku misalnya di wihara, dia berdana makan kepada para biku. Kemudian kalau di dalam suasana katina seperti sekarang, kadang berdana jubah katina. Sebetulnya umat Buddha dilatih pelepasan. Ya, sehingga kalau sekarang misalnya umat Buddha berdana makan kepada para biku. Tidak perlu lagi mengatakan, Bante makanannya dicicipi Bante, saya kan dari tadi pagi sudah masak, tolong dicicipi Bante. Nah, ini adalah dana yang tidak tulus. Tetapi ketika sekarang sudah dipersembahkan, Bantenya mau makan atau tidak, sudah itu urusan Bantenya. Maka ini menjadi dana yang tulus. Demikian pula jubah. Ketika dia berdana jubah, dia tidak lagi mengatakan, Bante saya berdana jubah, tolong dipakai ya. Tidak. Tetapi sudah, saya berdana demi berdana itu sendiri. Bantenya mau pakai atau tidak, itu urusannya bantenya. Nah, ini kita mulai melatih kerelaan atau kebajikan ini demi kebajikan itu sendiri. Kita mulai berbuat baik secara tulus, bukan mengharap hasilnya, karena kita sudah tahu ketika saya melakukan kebajikan, buah kebajikan ini pasti akan kembali pada diri kita. Kalau kita bisa punya pemahaman itu, maka kebajikan apapun yang kita lakukan, termasuk
pelimpahan jasa menjadi tulus. Karena kita pokoknya saya berbuat baik demi kebaikan itu sendiri. Ibaratnya tadi saya seperti menyiram taman saya supaya semua dapat terbasahi. Apakah rumput itu bisa memetik manfaatnya dengan siraman ini ataupun tidak bisa memetik manfaatnya, itu sudah urusannya si rumput. Pokoknya tugas saya adalah menyiram demi siraman itu sendiri. Kalau sudah seperti itu, maka perbuatan apapun yang kita lakukan, baik dengan pikiran, saya berpikir baik, saya berbicara baik, saya berperilaku baik, saya melakukan itu semua dengan kebajikan, demi kebajikan itu sendiri. Bukan karena demi yang lain bahagia, ataupun supaya saya tidak menyakiti yang lain, bukan. Tapi adalah demi kebajikan sendiri. Hal ini kalau dicontohkan di dalam wihara adalah seperti bunga. Bunga mau diletakkan di altar untuk tempat kita membaca parita, atau bunga kita letakkan di ruang tamu, atau bunga itu kita letakkan di tempat tidur, atau bunga itu diletakkan di toilet, atau bunga itu kita biarkan busuk, bunganya tetap mekar tanpa membedakan. Bunga tidak akan membedakan bahwa kalau saya diletakkan di altar saya menjadi lebih wangi daripada kalau saya diletakkan di kamar ataupun di ruang tamu. Bunga akan mekar demi mekarnya sendiri. Kita mau letakkan di taman, di ruang tamu, di kamar, di mana saja, kita akan melihat bunga itu tetap mekar yang sama. Bahkan ketika dia rontok dari pohon pun tanpa dimanfaatkan, dia pun tetap wanginya sama. Ketika orang melakukan pelimpahan jasa dengan pola pikir saya berbuat baik demi kebajikan ini sendiri, karena batinnya sudah tidak lagi dicengkeram oleh ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, maka kebajikan itu menjadi pelimpahan jasa yang tulus. Tetapi kalau dia belum mencapai tahap itu, pelimpahan jasa ini masih ada niatnya, tetapi kalau itu masih niat yang ikhlas, tidak memaksakan kehendak, maka itu pun masih bisa disebut sebagai pelimpahan jasa yang tulus. Namun bagi orang-orang yang masih ada ketamaan, masih ada kebencian, masih ada kegelapan batin yang tipis, tetapi itu masih bisa dilakukan. Oleh karena itu, saudara-saudara, pelimpahan jasa yang tulus yang kita bahas di dalam kesempatan ini sebetulnya bisa kita lakukan mulai sekarang juga. Kita tidak perlu menunggu sampai kita mencapai pencerahan sehingga kita terbebas dari ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, tetapi kita bisa mulai dari sekarang. Yang penting kita tidak memaksakan kehendak. Jadi kalau sekarang saya berbuat baik, kalau dalam hal ini pelimpahan jasa, tapi kalau kita mau perluas, apa saja kalau kita mau berbuat baik, ingatlah bahwa kebajikan kita ini mau dibalas orang itu ataupun tidak, kita jangan terlalu berharap. Karena ketika saya berbuat baik, berarti saya sudah punya kesempatan berbuat baik. Inilah yang saya harus hargai. Ketika saya bisa berbuat baik kepada orang, saya bisa berbuat baik kepada hewan, saya bisa berbuat baik kepada mereka-mereka yang telah meninggal dunia. Pokoknya setiap kali saya bisa berbuat baik, saya punya kesempatan melakukan kebajikan. Mereka bisa menerima pelimpahan jasa ini atau tidak. Mereka tentu karena ada ikatan karmanya masing-masing. Kalau dengan cara seperti ini, maka saya berbuat baik dengan ikhlas. Saya berbuat baik tanpa harus dibebani dengan keinginan untuk membahagiakan leluhur saya supaya terlepas dari alamnya, memaksakan kehendak, seolah-olah kita ini memahami tentang hukum karma, sehingga kita bisa membengkok-bengkokkan, melurus-luruskan hukum karma, sehingga saya sudah berbuat baik sekian lama, masa leluhur saya masih tetap di alam menderita? Tidak, tapi saya tetap berbuat baik demi kebajikan itu sendiri. Kalau sudah demikian, maka pelimpahan jasa yang kita lakukan menjadi pelimpahan jasa yang tulus. Kalau kita bisa melakukan ini terus-menerus, maka kita bisa menjalankan dhamma di kehidupan sehari-hari, pelimpahan jasa setiap saat. Kita juga bisa mengikuti pelimpahan jasa
minimal 2 kali dalam 1 tahun, kalau di wihara-wihara, yaitu pelimpahan jasa di bulan April, cengbeng, dalam suasana cengbeng, ataupun juga pelimpahan jasa di bulan Juli ataupun di bulan Agustus, ataupun bulan 7 Imlek, yang disebut juga sebagai ulambana, ataupun juga sembahyang rebutan. Semoga ini bisa menjadi dasar untuk pemahaman kita tentang pelimpahan jasa yang tulus, yang mungkin akan mengarahkan kita pada diskusi yang lebih menarik untuk pendalaman tentang tema kita pada kesempatan ini. Saya kira demikian, saya kembalikan kepada Bapak Hari Sutanto untuk memimpin acara diskusi kita dalam kesempatan ini. Terima kasih, semoga selalu berbahagia.